Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sesepuh kini sepuh ingkang kawula hormati Bapak Ibu ingkang sami sepeda malih monggo tansah mengucapkan syukur dumateng asal Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten kenikmatan dumateng bulan panjenengan sedaya sehingga ngantos ing siang menika bulan panjenengan taksih dengan sehat. Insyaallah mudah-mudahan saja tiada halangan suatu apapun. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai akhir hayatnya. Bapak Ibu saudaraku semua yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita. Allah masih menyayangi kita sehingga kita kali ini bisa bertemu dengan sedulur semua. Inilah salah satu tujuan adanya perkumpulan silaturahmi dari keluarga kita semua ini adalah salah satu bisa bersilaturahmi. Dengan silaturahmi itu saudaraku setuju itu bisa membawa umur panjang dan juga bisa membawa rezeki, bisa mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan adanya silaturahmi. Kalau kita mendengar ada saudara kita yang bagaimana sih kabarnya, Pak sehat kan alhamdulillah. Tapi seandainya kita mendengar ada saudara kita, sedulur kita yang sedang sakit, kan kita juga merasa paling tidak ya ikut merasakan sedihnya bagaimana saudara kita yang sedang menderita sakit. Tapi alhamdulillah pada hari ini mungkin semuanya saja keluarganya pada sehat, mudah-mudahan saja. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang keberapanya. Tentunya harapan kita kesananya lebih semangat lagi dan lebih ada hiroh kesemangatan untuk bersama-sama mengadakan silaturahmi yang semacam ini. Tentunya kita dari pertemuan ini harapan kita semua adalah paling tidak ada suatu peningkatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tahun yang baru ini, tahun Miladiah 2024, berarti kan kita usianya semakin berkurang. Kalau secara hakiki umur kita semakin berkurang. Sebab apa? Sebab semakin tahun kita bertambah umurnya, tapi juga semakin dekat ajal kita. Kalau kita mengingat akan adanya kematian, kita akan terus sadar. Berarti umur kita semakin hari semakin berkurang, semakin ajal akan menemui kita. Kapan ajal akan datang, hanya Allah yang tahu.
Juga kita merasa bersyukur pada Allah bahwa kita masih ya diberi kesehatan dan diberi umur panjang dan juga diberi saat-saat orang itu semakin merindukan pencerahan, semakin merindukan siraman-siraman rohani yang itu akan bisa membuka hati kita berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi lain juga ada orang yang hidupnya yang dipikirkan dari segi dunia saja. Jadi bermacam-macam orang-orang itu keadaannya. Ada orang yang pikirannya bongkang, yang penting kan hidup berbuat baik. Orang ibadah maring Allah sing penting uripe berbuat baik. Ora gawe lara maring seliyaning ada. Itu juga ada orang yang semacam itu. Tapi ia tidak mau enggan menjalankan perintah Allah. Itu juga keliru. Juga orang yang dipikirkan dari segi hidupnya ingin sekali beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga ada orang yang orang-orang yang di sisi lain hanya mementingkan kehidupan dunianya saja, itu orang yang sedang mengalami kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelalaian itulah yang membawa kesempitan hidupnya. Kelalaian kepada Allah itulah yang membawa kesempitan hidupnya, wawasannya pendek, tidak luas. Ini dari segi orang-orang yang hidupnya lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia orang-orang yang lalai itu adalah juga kehidupan yang sempit. Mungkin bisa saja sempit ekonominya, sempit juga wawasannya. Inilah orang-orang yang lalai hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang lalai ini diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya maksudnya lalai di sini ya hidupnya tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mendengar peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya. Maka Allah mengancam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Waman a'rada an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling di sini ya tidak mau beribadah, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, tidak mau beramal soleh, tidak mau sedekah, tidak mau menginfakkan rezeki yang diberi Allah setiap hari itu, maka orang itu kata Allah, "Waman a'radungan dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka." Orang itu dalam keadaan sempit hidupnya, sempit ekonominya, sempit wawasannya. Ini disebabkan karena kelalaian itu. Itu kehidupan di dunia sempit, ekonominya, otak pikirannya. Itu di dunia juga diancam dalam
di alam sana nanti panak suruh yaumal kiamat. Orang itu yang lalai itu adalah kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan akma atau buta. Inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang hidupnya pada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia juga hidupnya seperti sempit atau mungkin juga kekayaan, tapi tidak mau sedekah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga gelisah hidupnya. Karena kekayaannya tidak mau sedekah, tidak mau menjalankan perintah Allah, gelisah hidupnya. Mbok hartanya dicuri oleh orang. Mbok kita kena penyakitnya serius. Inilah, jadi kehidupan itu selalu gelisah dan gelisah. Kenapa? Karena lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat lain, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, janganlah harta bendamu, anak-anakmu itu jangan sampai melalaikan wa dzikrillah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dilalaikan oleh harta benda, oleh anak cucu kita, karena merasa bangga dengan mempunyai anak cucu yang banyak, dia lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kelak orang-orang yang semacam itu, kata Allah, itu akan menyesal hidupnya ketika Allah memperlihatkan orang-orang yang lalai itu mati. Itu diperlihatkan oleh Allah akan adanya siksaan, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlihatkan itu oleh Allah dengan adanya neraka yang menyala-nyala apinya. Orang-orang yang lain itu menyesal dengan mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, nanti aku mau beramal soleh, bersedekah, mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itu jelas dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Menyesal orang itu karena kelalaiannya, tapi dijawab oleh Allah, tidak. Seandainya kamu dikembalikan lagi ke dunia, pasti kamu tidak akan mau menjalankan perintah-perintah agama. Ketika ajal sudah datang, sudah tiba, itu sudah didis dengan ketentuan Allah, tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Sudah menjadi kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelalaian orang-orang yang mengaku dirinya Islam, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita selagi masih dikaruniai sisa umur ini, marilah kita berusaha untuk senantiasa beribadah kepada juga beramal soleh kepada sesama. Kita infakkan hartanya, kita sedekahkan hartanya, jangan sampai menyesal. Wa asodaqah wa akum minas solihin, kata orang yang menyesal itu pokoknya belum sedekah, belum beramal soleh ketika kita kembalikan di dunia. Tapi kalau tidak, kalau sudah tiba ajalnya, tidak akan ditangguhkan. Beda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu akan senantiasa selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan senantiasa dituntun ke jalan yang benar, yang selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum
khairul bariyah, orang-orang yang beriman senantiasa beramal soleh, itulah makhluk-makhluk yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Itu orang-orang yang soleh balasannya adalah jannatun adnin, surga yang penuh kenikmatan. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan surga itu adalah di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mereka orang yang beriman itu akan kekal hidupnya di situ dan penuh kenikmatannya itu tidak bisa terbayangkan karena apa, saking menikmatnya hidup di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan orang-orang yang beriman yang senantiasa menjalankan kebaikan-kebaikan dan akan senantiasa dalam naungan Allah, dalam bimbingan Allah. Allah akan selalu memberikan apa yang menjadi kehendak orang-orang yang beriman itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang beriman dan bertakwa itu akan selalu diberinya rezeki. Dan rezeki itu yang datangnya arahnya tiada disangka-sangka, tiada diduga-duga. Rezeki Allah itu akan senantiasa mendatangi orang-orang yang beriman. Rezekinya tanpa terduga-duga, alhamdulillah ada rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua kita harus yakin, karena itu adalah apa yang saya sampaikan ini berdasarkan firman Allah, wahyu Allah di dalam Al-Quran. Bukan omongan Januari, Februari. mengambil dari Ron, mama sendiri, karena gede adini ya. Kita masih diberi panjang ini, berarti apa? Sebagai momentum bagi kita. Kenapa Allah masih memperpanjang umur kita? Kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saudara kita yang seumuran di bawah kita sudah ada yang meninggal, mungkin teman SMP, mungkin teman SMA, mungkin teman yang lainnya sudah mendahului kita masih dikaruniai umur panjang. Alhamdulillah bisa hidup dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah adanya, kalau memang kajian Islam yang adanya seperti itu. Nah, paling-paling ya depan sholat, ibadah. Memang itu tujuan kita mengajak, menyeru kepada orang-orang lain. Kalau memang diterima ya alhamdulillah, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bisa menyampaikan saja, tidak mau memaksa. Tidak saya bisa memberi hidayah, tapi yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memaksa-maksa benar-benar orang sebelum saya tidak memaksa seperti itu. Dalam menjalankan Islam itu tidak ada rasa paksaan. Natik prokafidin kota bayanu ala rusdi minal. Dalam menjalankan Islam itu tidak ada paksaan. Karena sudah jelas apa yang datang dari Allah pasti itu akan membawa manfaat dan keberkahan hidup. Maka janganlah kita ragu-ragu menjadi orang Islam senantiasa beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah insya Allah yang akan membawa kedamaian, kebahagiaan, bukan hanya di dunia, tapi insya Allah kebahagiaan di akhirat. Jadi orang-orang yang beriman itu tidak usah rasa takut dengan adanya kematian. Sebab kematian itu sudah pasti.
dan itu adalah salah satu pintu gerbang yang akan memasuki ke alam lain. Apakah akan masuk ke dalam surganya Allah, apa akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tergantung kita semua bagaimana cara kita hidup kita, sudah menjalankan perintah Allah atau sebaliknya berbuat maksiat, durhaka, membangkang pada Allah. Itu hasilnya bisa kita rasakan setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua bukan saya menggurui panjenengan, tapi ini kewajiban kita. Wa tawassaw bil haq. Kita saling mengingatkan dalam hal yang hak, yang benar. Tawassaw bis sabr, ya kita saling menasihati dalam hal kesabaran. Itulah apa yang saya sampaikan, adanya kebenaran mutlak datangnya satu Allah, dan kesalahan kelalaian itu adalah kita manusia yang lemah, banyak salah dan luputnya, sehingga benar-benar kita mohon maaf kepada semuanya saja. Mungkin kurang pas atau mungkin menyinggung perasaan senang atau mungkin orang mati teman. Nah, itulah manusia adanya lemah dan istri saya bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rano yang telah memberikan dunia kepada kami semua. Insya Allah berkah bagi kita semua. Acara selanjutnya lain-lain diisi oleh Ibu Pus. Bu, silakan. Ibu Pus, saya